Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teknik Penulisan Laporan Penelitian Kualitatif dengan anggota Ita Puji, Putri Nur Alvina, dan Rizka Putri Maharani. Kenalkan, nama saya Rizka Putri Maharani, NIM 2061962. Di sini saya akan menjelaskan poin A, yaitu teknik penulisan laporan penelitian kualitatif. Yang pertama, pengertian laporan penelitian kualitatif. Laporan penelitian kualitatif adalah suatu cara yang dilakukan untuk menyampaikan informasi tentang suatu kegiatan yang sedang dilakukan atau telah dilakukan dengan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Yang kedua yaitu teknik penulisan laporan penelitian. Yang pertama, bahan dan jumlah halaman. Bahan yang digunakan untuk mengetik skripsi sebaiknya kertas HVS berukuran A4. Sedangkan untuk sampul digunakan kertas yang agak tebal. Yang kedua yaitu perwajahan. Perwajahan adalah tata letak unsur-unsur skripsi serta aturan penulisan unsur-unsur tersebut yang dilakukan dengan segi keindahan. Yang ketiga yaitu penyajian. Penyajian ini terdiri dari 10. Yang pertama penulisan judul, maksud penyusunan, lembar persetujuan, abstrak, prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan daftar lain. Selanjutnya yang poin keempat yaitu cara merujuk dan menulis daftar rujukan. Yang pertama yaitu cara merujuk, yang kedua cara menulis daftar rujukan, yang poin kelima yaitu penulisan tabel, dan yang poin ke-6 yaitu penyajian gambar, grafik, atau skema. Mungkin lebih jelasnya dapat dibaca pada makalah. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan selanjutnya dilanjutkan oleh Putri Nur Alvina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Nur Alvina, NIM 057 dari kelompok 11 akan menjelaskan poin kedua yaitu sistematika penulisan laporan penelitian kualitatif. Bagian awal terdiri dari seperti lembar persetujuan pembimbing, lembar persetujuan dan pengesahan, kemudian abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, daftar transliterasi, dan daftar lainnya. Kemudian pada bagian inti terdapat pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep, serta penelitian terdahulu. Kemudian yang kedua, latar belakang masalah, yaitu memuat mengenai latar belakang penulis ingin meneliti hal tersebut. Kemudian identifikasi masalah, yaitu menguraikan mengenai masalah-masalah yang terkait dengan pokoknya. Kemudian rumusan masalah, yaitu memuat mengenai rincian fokus penelitian yang berisi beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan. Kemudian tujuan penelitian, yaitu mengungkapkan sasaran yang ingin dituju di dalam penelitian. Kemudian manfaat penelitian, pada bagian ini ditunjukkan mengenai manfaat adanya penelitian ini terutama bagi pengembangan ilmu atau pelaksanaan pengembangan dalam arti luas. Kemudian konsep di sini diperlukan supaya adanya timbul perbedaan pengertian atau kekurangjelasan sebuah makna. Kemudian selanjutnya penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang berisi hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya untuk menjelaskan perbedaan posisi penelitian yang akan dilakukan. Kemudian kajian pustaka yang di dalamnya mengungkap mengenai deskripsi teoritis tentang objek yang akan diteliti.
Kemudian selanjutnya yaitu metode penelitian dan jenis penelitian. Pada bagian ini peneliti menjelaskan mengenai pendekatan, yakni pendekatan kualitatif, serta menyertakan beberapa alasan singkat mengapa pendekatan tersebut dipilih. Selanjutnya tahap penelitian, yaitu proses pelaksanaan penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Lestari, NIM 206190117 dari kelas MPIB semester 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi presentasi dari mata kuliah kualitatif atau metode penelitian kualitatif yang berjudul Teknik Penulisan Laporan Penelitian Kualitatif. Nah, di sini saya akan menerangkan poin yang terakhir, yaitu format laporan penelitian kualitatif. Apa sih yang isinya di dalam laporan itu? Nah, terdapat syarat wajib yang sangat perlu diketahui pada format laporan, yakni laporan dituntut untuk bisa dibuat dengan bahasa yang dapat dicerna oleh publik. Peneliti harus jelas dalam memutuskan untuk siapa penelitian ini diciptakan. Selanjutnya, laporan penelitian lebih baik jika mencantumkan jenis metode penelitian yang digunakan, sehingga penguji dan pembaca bisa mengatas keabsahan penelitian yang dilakukan. Nah, pada tahap ini penelitian akan bersifat terbuka dan bisa mendapatkan masukan, saran, dan kritik yang nantinya bisa untuk bahan pengujian ulang. Bila laporan penelitian tidak bersifat terbuka atau transparan, penelitian sering diasumsikan tidak ilmiah. Nah, apa saja sih isi format laporan penelitian? Di makalah sudah jelas banget yaitu. Dan metode-metode laporan penelitian, yakni yang pertama tips menulis laporan. Apa sih tips itu agar laporan penelitian bisa lebih maksimal dan berguna bagi pembaca dan yang lainnya? Yang kedua, siapkan dan rencanakan konteksnya sebelum memulai. Awali dari dasar terlebih dahulu. Yang ketiga, pilih model kerja yang sesuai. Yang keempat, himpun setiap informasi yang berkaitan dengan topik penelitian dan seterusnya. Di makalah sudah dijelaskan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salahnya, saya mohon maaf.